akan bertahan hidup selama 100 hari di dunia Minecraft Jungle Only. Apa jadinya jika kita terlantar ke hutan belantara itu? Dan bisakah kita menyelesaikan dalam waktu tersebut? Anyways, kalian hanya punya waktu 5 detik dari sekarang untuk subscribe ke channel ini. Di hari pertama, aku awali pagiku dengan jalan-jalan. Jujur saja, pada hari pertama ini aku masih bingung untuk di mana aku akan memulai sebuah kehidupan. Aku terus berjalan-jalan, mengharapkan menemukan sesuatu yang menarik. Gak tahu-taunya, ternyata aku berputar dan kembali lagi di tempat respon awalku tadi. Karena aku ingin membuat sebuah desa yang dimana lengkap dengan disertanya RT dan RW, aku memutuskan untuk mulai mencari bahan-bahan untuk membuat rumah. Setidaknya untuk berlindung saja sudah cukup. Aku memulai progresku dari nol, mulai dari menebang kayu, mengubahnya menjadi crafting table, mencari beberapa batu untuk memperbarui perkakasku, dan aku mulai mencari beberapa bahan untuk aku jadikan sebuah rumah. Aku juga mulai membuat kebun kecil-kecilan untuk mendapatkan gandum yang nantinya akan aku jadikan sebuah makanan. Aku menanami semua bibit yang aku punya, dan di ujung mata aku melihat buah semangka. Aku mencarinya dan menjadikan itu makanan pertamaku. Setelah mendapat cukup asupan nutrisi, aku lebih bersemangat untuk melanjutkannya. Kali ini aku melakukan street mining dengan tujuan mencari iron ore. Aku juga membersihkan bambu yang mengganggu itu. Tanpa aku sadari, ternyata matahari sudah tidak lagi menyinari sinarnya, yang artinya malam pun akan tiba. Aku bergegas untuk membuat rumah, setidaknya aku bisa berlindung. Tapi semua itu akan sia-sia karena para monster akan menampakkan dirinya. Aku melihat sebuah pohon yang besar dan memanjat pohon itu. Aku berpikir kalau aku berada di atas permukaan tanah, para monster dan hewan buas tidak akan bisa membunuhku. Aku tidak mau tidur karena kalau aku tidur, aku akan terjatuh dari pohon ke bawah. Aku sangat mengantuk saat itu dan cara mengatasinya, aku petik daun pohon satu persatu supaya aku tidak tertidur pada malam pertama yang menyeramkan itu. Akhirnya sang fajar pun menjemputku untuk memulai aktivitasku di pagi ini. Aku terjun ke bawah sekalian aku mandi, dan di hari ini aku ingin menyusuri hutan belantara ini. Siapa tahu ada misteri yang bisa dipecahkan di sini. Aku menemukan panda yang lucu dan gemoy. Aku kasih dia oleh-oleh, ternyata panda yang satu ini sangat senang. Aku jalan lagi dan tidak sengaja aku menemukan belahan dunia. Maksudku bukan belahan yang itu, tetapi belahan yang bernama lembah kematian. Aku nggak mau turun ke bawah karena fasilitasku yang kurang mendukung. Belum ada 5 menit perjalanan, aku menemukan portal yang terbengkalai. Aku cek sisi kondisinya dan mengambil chestnya dengan aman. Aku memadamkan apinya terlebih dahulu, lalu aku membuka isi chestnya. Isi chestnya ada beberapa emas batangan, tapi yang aku incar adalah balok emasnya. Aku mengambil dan lumayan, aku pakai buat barter dengan babi di Nether. Setelah itu, aku lanjut lagi perjalananku untuk mencari lagi misteri di balik hutan ini. Aku menemukan seekor ayam, lalu mengajaknya untuk pergi bersama. Aku mengajak ke tempat tinggalku, walaupun aku belum mempunyai rumah. Aku buatkan rumah untuk ayam remboku ini, supaya dia terlindung dari segala ancaman di hutan ini. Hari begitu cepat, senja pun datang menjemputku, lalu aku berlindung lagi di atas pohon itu. Keesokan harinya, sama sekali hari yang tidak menguntungkan. Aku sangat menunggu pagi yang cerah, ternyata paginya berubah menjadi mendung. Aku hanya dapat domba yang nantinya aku akan cari bulunya. Karena aku nggak punya rumah, aku untuk sementara berlindung di tempat miningku. Aku bertahan di balik batu itu hingga langit mulai cerah lagi. Aku sempat dibegal sama monster hijau itu, tetapi situasi bisa aku atasi dengan mudah. Dan akhirnya hari mulai cerah lagi. Aku keluar karena udah capek nambang batu dan memanen tebuku yang kian tumbuh dewasa. Aku juga memberi makan ayam kesayanganku dan juga aku memotong bulu domba yang akan kujadikan kasur. Setelah dapat 3 bulu domba, aku akhirnya berhasil membuat satu kasur. Betapa senangnya aku sampai lompat-lompat. Tapi nggak sengaja aku diciduk sama anak ayam. Karena baru buat kasur, aku akhirnya tidur untuk testing apakah sudah work. Ternyata kasurnya sangat work. Dan di pagi hari ini, tubuhku merasa fit dan siap menjalankan aktivitas keseharianku. Aku mulai membakar iron raw dan membuat perlengkapan armor dari pundak, lutut, kaki. Sekarang aku sudah siap membasmi para monster itu.
Aku melihat bambu yang ada di sana dan aku mendapatkan ide kalau aku akan membuat sebuah rumah di sana nantinya. Aku mulai membersihkan bambu yang menghalangi dan tidak lupa aku kumpulkan bambu-bambu yang nantinya akan aku jadikan stick dan ditukarkan ke villager Fletcher. Aku ngebersihinnya sampai tengah malam, bahkan ada juga makhluk hijau yang ikut juga. Gak tahu kenapa aku kesel, jadi aku bakar dia hidup-hidup supaya dia merasakan panasnya api neraka. Tapi aku juga sih yang kena. Dan di hari ke-10 akhirnya rumahku pun jadi. Hasilnya lumayan memuaskan karena arsiteknya adalah aku. Aku mulai mengorganisir barang-barangku yang berguna ataupun tidak. Aku juga buat storage room kecil-kecilan di rumahku itu. Aku nggak butuh storage room yang begitu besar karena dilihat dari statusku sekarang, barang-barangku tidak melebihi 2 chest. Karena pas itu sudah malam, aku beristirahat sebentar hingga pagi datang. Dan keesokan harinya, aku mulai mining dan berharap menemukan diamond. Pada hari ke-11 ini, aku dedikasikan hidupku sebagai kang tambang batu. Aku mengali ke bawah hingga kedalamannya sudah 15. Instingku diamond rata-rata di kedalaman yang telah aku tentukan. Awalnya aku belum beruntung, dan aku hanya mendapatkan beberapa iron ore saja. 5 menit berlalu, ternyata hokiku baru saja dimulai. Aku mendapatkan blok kesukaanku karena dia warnanya biru. Ditambah lagi, bloknya susah-susah gampang untuk dicari. Maka dari itu, aku mempunyai alasan tersendiri untuk menyukainya. Setelah aku mengambilnya, total ternyata aku dapat 6 buah diamond. Betapa beruntungnya aku saat itu. Aku nggak selesai begitu saja, aku mulai lagi mencari pundi-pundi diamond. Karena aku ingin mendapatkan kurang lebih sekitar 10 biji. Itu pun hitungan kasarnya. Aku mining menggunakan metode yang aku sendiri pun tidak tahu namanya apa. Gak jauh dari tempat awal, aku mendapatkan diamond lagi. Sepertinya Dewa Tenchen sedang berpihak kepada aku. Tanpa basa-basi, aku ngambil langsung dan aku mendapatkan 5 diamond. Lumayan, aku juga mengambil blok emas, hitung-hitung untuk barter sama babi di Nether. Gak cuma itu, aku juga mengambil redstone karena akan sangat berguna nantinya. Sebenarnya aku nggak nyari redstone, cuman aku penasaran ada apa di balik redstone itu. Karena biasanya blok diamond itu berdekatan dengan redstone. Aku sebenarnya nggak berharap mendapatkan diamond lagi. Tapi malah aku dikasih hadiah lagi. Lalu aku mengambilnya dan inilah momen satisfying yang akan kalian saksikan. Lagi dan lagi aku dapat lagi diamond untuk ke beberapa kalinya. Aku nggak tahu kenapa di versi 1.17 ini diamond lebih banyak didistribusikan daripada versi sebelumnya. Aku nggak tahu apakah aku yang sedang hoki atau memang Minecraft pada updatean kali ini diamondnya lebih banyak dihadirkan daripada versi ini. Aku pulang dengan perasaan senang, riang, gembira, rasanya kayak mau meninggal. Dengan rasa seperti itu, aku berkeinginan untuk membuat perkakas dari diamond yang kutemukan. Akhirnya pickaxe-ku yang sekarang dilapisi diamond 24 karat. Setelah aku mining beberapa waktu lalu, aku memutuskan untuk beristirahat sejenak dengan memberi makan ayam kesayanganku ini. Sekarang, mereka sudah tidak bisa dihitung dengan jari tangan. Dan di hari ke-16 ini, aku mempersiapkan diri akan pergi ke Nether untuk mencari pengalaman hidup. Maksudku mencari sebuah bahan membuat ramuan untuk menyembuhkan zombie villager. Waktunya kita menjadi sang pahlawan untuk warga desa yang terkena wabah penyakit di dunia ini. Aku mulai mencari batu obsidian dengan memadamkannya terlebih dahulu. Aku cari batunya untuk aku jadikan sebuah portal. Sebelum aku berangkat ke Nether, aku mempersiapkan diriku terlebih dahulu. Setelah semuanya siap, lalu aku membuat portal untuk menuju akses ke Nether portal tersebut. Semua sudah siap termasuk diriku. Lalu aku masuk ke portal itu dan akan melakukan petualangan untuk beberapa hari di dalam Nether portal tersebut. Aku sudah berada di dalam portal itu. Entah kenapa hawa di sini sangat panas. Mungkin dosa-dosa semua makhluk berterbangan ke sana ke sini. Aku melindungi portal supaya kejadian yang tidak diharapkan tidak terjadi. Aku juga mencari beberapa blok di sana karena aku butuh ribuan blok untuk pergi ke istana neraka itu. Dan aku nggak tahu kenapa saat itu perasaanku terpanggil untuk menuju ke arah barat laut. Kalau sudah perasaan yang menyatakan aku nggak mau main-main, aku langsung ke arah tersebut dan menemukan segerisik kehidupan di sana. Aku melihat babi piglin dan mengajak dia barter dengan mata uang yang ada di sana. Aku ingin mencari suatu barang karena barang dari piglin akan sangat berguna untukku. Aku beruntung karena langsung mendapatkan fire assistant dari piglin itu. Ramuan nutrisari anti api berguna untuk orang yang ingin berenang di kolam lava. Pas aku lagi perjalanan menuju Nether Fortress, aku dihadang sama tuan rumah yang ada di sana.
Banyak hal yang menjadi tantangan bagiku sendiri untuk menuju Nether Fortress tersebut. Salah satunya guys ini yang ngajak aku main lempar bola api. Aku kesal dengan dia karena dia bertarung tidak menyamaratakan kedudukan. Dia bisa terbang sedangkan aku tidak. Aku melihat tulang dinosaurus di sana. Pas aku lihat ternyata ada si tulang belulang yang jaga. Aku kabur karena aku tidak mau meninggal di awal cerita. Aku melanjutkan petualanganku dengan berjalan ribuan blok ke depan karena tujuanku hanyalah mencari Nether Fortress. Aku membuat jembatan dengan lebar 1 blok saja supaya lebih hemat untuk penggunaan bloknya. Aku punya alasan begitu karena aku tidak tahu di mana letak istana neraka itu. Apakah itu jauh atau dekat? Aku tidak tahu. Yang ku tahu hanyalah berjalan ke depan. Aku mencari cara yang tepat agar aku dapat akses jalan untuk pulang pergi. Aku mencatat setiap pos pemberhentianku pertama dan seterusnya. Setelah beberapa jam berlalu, aku sudah melewati lebih dari 1000-an blok. Aku melihat tembok yang sepertinya itu adalah istana neraka. Aku penasaran siapa tahu memang benar. Aku masuk dengan sangat hati-hati. Dan ternyata memang benar itu adalah istana neraka yang selama ini aku cari-cari. Aku memasuki istana itu dengan sangat hati-hati. Yang menjadi daya tarikku ke sini hanyalah mencari beberapa jamur merah. Aku mencari jamur itu untuk aku jadikan ramuan nantinya. Aku juga main sebentar sama tulang belulang warna hitam. Aku jebak dia di boot supaya dia tidak bisa bergerak. Aku nggak tertarik sama makhluk yang satu ini. Aku hanya kesini mencari besi api dari Blaze. Sebelum aku tempur sama dia, aku minum dulu nutrisari anti api supaya aku kebal dari kobaran api itu. Awalnya situasi sangat tenang, aman, dan damai. Tapi ada tulang hitam berjalan menuju ke arahku. Aku mulai panik dan aku menutup akses jalannya ke arah menujuku. Saat itu aku lupa kalau aku minum nutrisari bukan berarti aku kebal terhadap serangan besi lainnya. Situasi semakin memuncak dan tulang hitam itu ternyata IQ-nya di atas rata-rata. Dia bisa membobol benteng pertahanan yang aku buat. Hanya 3 kali hit dari tulang hitam itu dan damage-nya amat terasa sakit. Dan yang lebih sakitnya, aku kembali ke rumah dengan tangan kosong. Aku akan mengulangi semua perjalananku dari nol untuk menuju ribuan blok ke depan mencari istana neraka itu. Aku terbawa emosi dan langsung pergi berangkat tanpa persiapan apa-apa. Gak tahu-taunya, ternyata aku sedang sial-sialnya. Aku terjatuh ke kolam lava itu. Singkatnya cerita, akhirnya aku menemukan juga barang-barangku. Kali ini aku akan lebih berhati-hati karena di istana ini aku kurang begitu tahu apa saja monster yang ada di sini. Aku pulang dengan perasaan yang tidak karuan. Aku takut kematian akan menjemputku lagi. Aku dengan sangat hati-hati untuk bagaimana caranya agar aku bisa hidup sampai ke rumah. Dan akhirnya aku lega karena setelah beberapa lama aku berjumpa lagi dengan overworld ini. Setelah sampainya ke rumah, aku tidak istirahat. Aku memulai proyekku untuk membuat ramuan karena aku ingin membantu wargaku yang terinfeksi virus. Aku mulai mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat ramuan itu. Setelah semuanya beres, aku mencari zombie villager dan akan menyembuhkan dari penyakitnya. Pas itu aku hanya dapat 1, karena pas aku nyari susahnya minta ampun. Aku obatin dia terlebih dahulu dan dia mulai bergetar. Nantinya dia sudah menormal kembali, layaknya seperti seorang manusiawi pada umumnya. Lalu aku juga mendapatkan penghargaan setelah mengobatinya. Karena aku sudah mempunyai villager, aku akan membuatkannya tempat untuk kawin. Hitung-hitung untuk memperbanyak populasi kehidupan di dunia ini. Aku nggak langsung membuatnya, tapi aku menyediakan tempat tinggal mereka terlebih dahulu, supaya mereka terlindung dari segala ancaman. Aku membuatnya dengan sepenuh hati dan cinta, supaya bangunannya kuat dan kokoh asalkan diperkuat oleh cinta. Gak cuma itu, aku juga mulai membuat akses jalan untuk naik turun. Tentu kalau penduduk desaku yang memakai ada aturan pajak di setiap langkah kakinya. Masih terikat dengan membangun, namun lebih tepatnya finishing. Aku mendekorasi sedikit jalannya supaya lebih kelihatan ciamik, menambahkan beberapa batu dan juga blok-blok lainnya. Dan ini hasil akhirnya. Aku nggak selesai sampai di situ. Aku juga menambahkan detail yang belum ada di bangunannya. Aku juga meratakan dan membersihkan area sekitar karena nantinya akan aku buatkan rumah di sana. Dan begini hasilnya.
Karena sudah punya tempat, jadinya aku mulai membuat tahap pengerjaannya. Kenapa aku menanami pohon di sana? Itu karena aku ingin membuat sejenis rumah pohon. Aku membuat dari platform awal hingga akhirnya menjadi sebuah rumah layaknya rumah pohon. Aku juga menambahkan pagar supaya warga desaku tidak mudah untuk bunuh diri dari sana. Aku membangun dari sudut hingga terbentuklah menjadi sebuah rumah. Dan ini hasilnya. Cukup memuaskan. Aku nggak hanya membuat rumah itu, tapi aku juga membuat rumah yang sama di sebelahnya. Biasanya aku samain supaya praktis aja. Pas aku lagi nerangin jalan, nggak sengaja aku digerebek sama zombie. Tapi aku sangat senang karena itu adalah zombie villager, yang dimana penduduk desaku sudah terkumpul dengan sempurna. Aku amankannya terlebih dahulu, lalu aku mengobatinya seperti saudaranya. Aku dekatkan mereka berdua supaya mereka saling bersilaturahmi. Karena udah ada 2 villager, aku memutuskan untuk membuat mesin kawin. Aku mencari tempat yang pas untuk membuat villager breeder. Dan tepat di depanku, aku langsung membuatnya di sana. Mulai dari membersihkan bambu, hingga akhirnya menjadi datar seperti ini. Aku membuat dari atapnya, lalu aku menambahkan lantai dari kayu supaya kesannya lebih hangat. Aku mencari banyak pasir, karena aku berencana untuk membuat atapnya dipadukan dengan kaca. Aku warnain kacanya putih, karena aku punya banyak bone meal dari nyari tulang dinosaurus. Aku memasang kaca satu persatu hingga akhirnya menjadi seperti Krusty Krab, yay! Setelah itu, aku membuat platform untuk tempat perahunya berlabuh. Dan 5 hari berlalu, bangunannya pun jadi, tapi tidak dengan sistem utamanya. Aku mulai membuat villager breedernya, tapi aku mempunyai konsep akan membuatnya di dalam tanah, ataupun di bawah tanah. Aku menggali tanah terlebih dahulu untuk mendapatkan tempat yang pas membuat sistem villager breedernya. Dan, here we go! Setelah itu, aku menyediakan workstation supaya villagernya saling mendapatkan pekerjaan, yaitu menjadi petani. Dan juga aku mencangkul tanah supaya menjadi tanah subur, agar bisa ditanami gandum. Dan di hari ke-50 ini, aku memindahkan villager ke tempat yang telah aku buat. Aku memindahkannya dengan bermodalkan rel kereta, supaya lebih cepat dan praktis. Proses memindahkan villagernya berjalan dengan lancar, dan sekarang mereka mendapatkan pekerjaan menjadi petani. Nantinya, mereka akan membagikan kasih sayang mereka dan mempunyai buah hati. Beberapa kemudian, aku cek apakah mesinnya sudah bekerja. Ternyata, sudah bekerja sebagaimana fungsinya. Bahkan, ada juga anak villager yang bersiluman sebagai ayam rembu. Sambil menunggu populasi warga desaku yang akan terus bertambah banyak, aku melihat kebunku yang sepertinya tidak ada orang yang mengurusinya. Untuk mengatasinya, aku ada ide untuk membuat ladang gandum yang baru. Aku mulai dari hari ke-50. Aku bersihkan sedikit kebunku yang lama, supaya aku membuat kebun yang baru mempunyai lahan yang luas. Aku cukup lama untuk membuat kebun ini, karena aku ingin desanya tidak kotak seperti standar pada umumnya. Aku ingin mengeksplor lagi pengetahuanku mengenai membangun kebun ini. Bahkan ada juga sekelompok benalu yang menggangguku. Lanjut, aku memasangi pagar dan juga beberapa slab agar kebunku itu terhindar dari tikus-tikus pengganggu. Setelah itu, baru aku cangkul menjadi tanah subur, lalu aku menanami semua bibit. Bahkan, si ayam remo pun ikut menemaniku. Aku juga menanami pohon di sana, supaya kelihatannya lebih natural dan hijau. Dan di hari ke-57, akhirnya kebunku pun jadi. Keesokan paginya, aku penasaran ingin melihat bagaimana perkembangan villagerku. Ternyata, mereka terlahir ke dunia ini akan menjadi beban keluarga. Gara-gara aku melihat perkembangan villagerku yang begitu pesat, semangat mudaku berkobar bagai api. Aku sangat semangat membangun rumah untuk penduduk desaku itu. Aku mulai membuat jembatan dari api unggun yang aku padamkan. Aku hubungkan supaya rumah itu saling terhubung. Aku juga membuat pos ronda supaya di desa ini ada penjaganya. Betul ya guys. Gak hanya itu, aku juga menghubungkan jalan dan juga mendekorasi jalan